Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Catatan Iuran Sawamunu. Kali ini kita bersama Pak Bupati Buton yang baru saja mengakhiri masa jabatannya dan akan melanjutkan lagi masa jabatan itu untuk periode 2024-2029. Bapak Ala Bakri yang kita semua tentu kenal akrab dengan beliau. Di mana pada saat ini beliau berpasangan dengan Aris Marwan Saputra yang kebetulan juga adalah merupakan putra mantan bupati. Jadi bisa kita katakan ini pasangan kelas berat. Pasangan bupati sebelumnya dan anak bupati. Dan bukan hanya anak mantan bupati, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Bobau. Artinya punya pengalaman di legislatif. Nah, terkait dengan hal itu bahwa saat ini Pak Bakri telah berpasangan dengan Aris Marwan Saputra, bisa dijelaskan seperti apa visi misi yang akan dilakukan ketika diberi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan Buton ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia, atas apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah pasangan berkawan yang singkatan dari Bersama Bakri Wawan dalam rangka Pilkada serentak di Kabupaten Buton tahun 2024. Alhamdulillah kami telah mendaftar dan telah diterima 3 partai, Golkar, Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia. Kami juga telah menjalani seluruh tahapan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan itu pun sudah diterima oleh KPU. Kami juga sudah diberitahukan bahwa semua persyaratan baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon itu alhamdulillah sudah lengkap. Dan insya Allah berkawan siap bersama-sama pasangan lainnya menawarkan gagasan pada masyarakat Kabupaten Buton untuk diberi amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Ya, kira-kira apa tagline besar yang akan dilakukan oleh berkawan ini untuk masa periode 2024-2029 nanti, Pak? Tagline utama berkawan ini adalah melanjutkan program dan visi misi dari 2 periode kepemimpinan, yaitu periode kepemimpinan Pak Insinyur Haji Laude Muhammad Syafiee Kahar yang mengusung juga tentang menjadikan Buton itu sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan. Kemudian Umar Bakri juga melanjutkan visi yang sama, dan berkawan ini juga insya Allah melanjutkan itu. Tetapi konteksnya kita sesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu, maka berkawan tetap mengusung visi untuk melanjutkan itu, karena saya sebagai mantan bupati dan mantan wakil bupati melihat visi itu masih sangat relevan. Dan selama kepemimpinan sebelumnya Pak Syafiee, Umar Bakri itu sudah mulai meletakkan dasar-dasar itu dalam rangka menuju ke sana. Sehingga kalau misalnya saya belokkan lagi dengan visi lain, itu visi yang kemarin belum tercapai, ini kita memulai lagi yang baru. Dan berkawan, Bakri dan Wawan menganggap bahwa ini masih merupakan rencana, gagasan dan harapan untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini masih sangat relevan. Dan menurut Bakri Wawan, ini harus dilanjutkan, diletakkan dalam 5 tahun ke depan sebagai dasar yang kokoh, yang kemarin sudah mulai diletakkan,
ibarat sebuah rumah sudah ada pondasinya, hari ini mungkin sudah ada dinding. Nah di 5 tahun ke depan kita lengkapi itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi masyarakat Kabupaten Buton di 21 tahun yang akan datang, dasar yang kokoh sebagai sebuah harapan itu kita akan letakkan di 2024-2029. Seperti itu. Nah, tadi kan Bapak menyinggung bahwa ini melanjutkan visi yang dilakukan oleh 2 bupati sebelumnya. Masa kepemimpinan. Nah, kita tahu bahwa itu berarti sudah berjalan sekitar 2 dekade, Ya. karena ada 2 periode. Ya. Nah, ini kan masuk 5 tahun berikutnya, artinya ini 25 tahun. Ya. Nah, Bapak melihat kira-kira sektor mana yang perlu mendapat sentuhan sehingga visi ini bisa lebih melejit lagi? Ya. Nah, sebetulnya untuk Buton itu tetap masih mengandalkan sumber daya alam. Ya. Basis kita adalah sumber daya alam, baik itu pertambangan, perkebunan, pertanian perkebunan maupun perikanan. Nah, implementasi dari menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis ini penting menjadi semacam harapan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buton, baik di tataran pemerintahan, lembaga-lembaga, adat, masyarakat, itu sudah ada di dalam alam bawah sadar mereka yang mau kita bawa di 5 tahun ke depan ini, bahwa memang pengelolaan sumber daya alam itu harus menggunakan prinsip bisnis yang benar, dan masyarakat harus terbawa ke sana semua. Sektor pertambangan misalnya itu harus segera diimplementasikan apa yang kemarin sudah digagas, terutama soal aspal. Sejak zamannya Umar Bakri itu 10 tahun memang kita betul-betul menjadikan aspal itu untuk menjadi pendapat umum di negara ini. Baik itu di antar pemerintahan daerah, kita juga melakukan komunikasi dengan sejumlah daerah di Indonesia, dengan pemerintah pusat misalnya dengan Bapak Presiden, itu sampai ujungnya kemarin di 2022 Presiden itu berkunjung ke Buton. Itu atas semacam sudah ada ya persetujuan, ada kesepakatan bahwa memang aspal Buton ini harus menjadi tuan di negeri sendiri, Republik Indonesia maksudnya. Jadi tidak lagi aspal itu tidak lagi menggunakan bahan-bahan pembangunan jalan itu dengan aspal impor, seperti itu. Nah, aspal ini harus segera menjadi industri, baik di dalam Kabupaten Buton sendiri maupun di luar. Sehingga kemudian potensi yang satu-satunya di Indonesia ini memiliki aspal itu hanya di Buton, itu betul-betul memberi kontribusi secara nasional. Kalau dia udah memberi kontribusi secara nasional, berarti pembangunan aspal untuk pembangunan dan preservasi jalan itu sudah menggunakan aspal Buton. Berarti tingkat produksi di sini akan ditingkatkan. Kalau sudah meningkat di sini aktivitas produksi aspal, baik di pendapatan maupun industrinya, berarti kan ada serapan tenaga kerja. Ada penambahan pendapatan asli di daerah. Karena yang tadinya baru pada potensi, dia sudah menjadi sesuatu yang betul dimanfaatkan. Dan nilai ekonominya itu sudah bisa dirasakan, baik secara nasional menyumbang pada penghematan devisa, maupun secara lokal di pendapatan masyarakat di Kabupaten Buton karena adanya aktivitas penambangan maksudnya. Yang berikut di agrobisnisnya, di sektor agrobisnis, pertanian. Nah, di bisnis pertanian ini pun itu sudah mulai diletakkan dasar-dasarnya karena di masa periode Umar Bakri kemarin sampai dengan saya jadi bupati juga, kita udah melakukan
pengkajian. Nah, masyarakat Kabupaten Buton ini kan dia punya masyarakat itu lebih dari 60% itu adalah petani. Tetapi juga sekaligus nelayan. Kami sering istilahkan itu amfibi. Karena di musim ombak, musim timur mereka berkebun, di luar musim itu mereka juga melaut. Jadi tidak satu mata pencarian rata-rata di masyarakat Kabupaten Buton itu. Sebagian besar seperti itu. Nah, untuk di bidang pertanian, kalau kita hanya mengharapkan apa yang hari ini, kita tidak letakkan di 5 tahun ke depan, maka posisi produk pertanian dan perikanan yang subsisten itu masih terus akan berlangsung. Kalau tidak kita kelola dengan manajemen bisnis yang profesional, yang baik. Itu maka kata-kata bisnis, usaha, wirausaha itu harus terus menjadi digaungkan kepada anak-anak muda kita, sehingga mereka kemudian terbawa arus pemikirannya ke bisnis, ke usaha perdagangan dan seterusnya. Nah, setelah kita kaji di Buton ini banyak komoditas. Ada palawija, tapi itu kan jangka pendek dia untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tapi ada kebutuhan komoditas jangka panjang. Ada jambu mete, kemudian ada coklat, ada kopi, ada kelapa, ada pala, dan juga beberapa tanaman hutan lain seperti kemiri. Nah, yang lain ini seperti coklat memang bagus, tapi beberapa waktu yang lalu kemudian agak mandek, karena coklat ini kan juga kalau tidak telaten dia agak manja, memang harus terus dirawat, diperhatikan. Nah, sehingga kemudian tampaknya kurang memberi harapan untuk diteruskan. Kalaupun yang ada silakan, tapi untuk masal agak riskan. Tapi menurut saya nanti itu bisa kita minta bantuan akademisi untuk bisa mengkaji itu. Kalau jambu mete dia per tahun. Kadang-kadang per tahun juga tidak memberi hasil yang memadai. Sehingga untuk kita harapkan dia menjadi komoditas bisnis unggulan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 itu juga agak riskan. Karena dia tidak memberi pendapatan yang sustainable berkelanjutan sepanjang tahun. Seperti kita harapkan di waktu itu berkelanjutan, sustainable, dan tentu saja memberi jaminan penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian kopi itu hanya beberapa kawasan seperti Kaungkea dan sekitarnya. Di sebagian besar ini tidak cocok. Nah, gitu. Dari semua komoditas itu yang bisa ada di semua wilayah Kabupaten Buton itu hanya 2, pala dan kelapa. Pala dan kelapa. Kelapa dia sebagai sumber pangan juga dan berbuahnya sepanjang tahun. Dan hampir seluruh buah kelapa itu menjadi produk industri sehingga bisa dikelola secara bisnis profesional. Pala juga begitu. Harga komoditasnya tinggi dan dia juga bahan pengawet, bahan macam-macam obat-obatan, lalu rempah-rempah untuk makanan. Jadi kebutuhan sepanjang tahun dan di seluruh pelosok dunia itu membutuhkan ini barang dan dia alami. Nah, dari kajian itu maka yang mampu memberi kontribusi pendapatan yang berkelanjutan sepanjang tahun menyongsong Indonesia Emas untuk sektor agrobisnis, agropertanian, itu dia 2 komoditas itu yang harus digalakkan. Pala harganya bagus. Per kilo hari ini saja sudah mendekati 100.000. Kalau fullynya itu sudah di 200-an ribu. Dan dia memberi hasil itu sepanjang tahun. Kelapa juga begitu. Dan dia bisa saling mengisi. Di antara sela pohon kelapa bisa ditanami pala dan seterusnya.
itu untuk jangka panjang. Selain bisnis agrobisnis yang hortikultura misalnya yang jangka pendek. Nah, itu juga tetap supaya bisa menopang hidup masyarakat dan juga mensuplai kebutuhan gizi masyarakat Kabupaten Buton dan sekitarnya. Yang berikut, yang terakhir adalah bisnis perikanan. Karena Buton ini juga salah satu penghasil ikan, tuna dan lain-lain. Nah, ini pun harus di-manage itu dengan prinsip-prinsip bisnis sehingga bantuan stimulan yang dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu bisa ikut mendorong produksi, tetapi ada arahan kepada mereka supaya jangan bantuan selesai terus selesai. Ya. Jadi harus di-manage ini secara bisnis. Sekali misalnya kita bantu untuk penangkap tuna, jangan hanya satu unit, mungkin 1 atau 2 tahun kemudian dia sudah harus meningkat, bukan hanya 1 tapi sudah 2, karena bantuan ini kan berkelompok. Sehingga pada suatu saat mereka satu kelompok itu punya beberapa armada tangkap yang tentu saja akan meningkatkan produktivitas. Nah, berarti pengelolaan tangkapan itu harus dengan cara-cara bisnis. Misalnya kalau menangkap sekali turun lalu ada hasilnya, jangan 100% dibagi, dikonsumsi. Tapi hendaknya ada yang disisihkan sekian persen sesuai kesepakatan untuk menjadi modal yang disimpan. Sehingga mungkin dalam waktu setahun atau kurang dari setahun bisa membuat lagi satu body untuk tangkapan tuna, ya dia bikin lagi. Nah, sehingga sekali turun bukan hanya 1 berkelompok itu, tapi bisa 2. Itu kan berarti akan meningkatkan pendapatan. Dan seterusnya. Termasuk di dalamnya itu adalah industri perikanan. Dan sebetulnya kita juga sudah komunikasi, bahkan pernah saya berkomunikasi dengan BUMN yang mengelola perikanan, Perindo, Perikanan Indonesia, bukan partai, tapi PT Perikanan Indonesia, PT Perindo, untuk bisa bersama membangun industri perikanan di Buton. Nah, ini kalau misalnya masyarakat Kabupaten Buton memberi amanah lagi, maka itu bisa kita letakkan dasar-dasar yang kokoh, ya, melengkapi yang kemarin yang sudah diletakkan oleh Pak Bupati sebelumnya, kemudian Om Baki dan Bakri Wawan ini akan memantapkan posisi itu sehingga di 2045 Indonesia Emas menjadi negara maju. Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Buton itu pada posisi sesuai harapan arahan Bapak Presiden, dan juga tentu saja kita akan berpartisipasi, tidak menjadi penonton. Daerah-daerah lain sudah pada posisi maju, kita boleh tidak harus industri manufaktur kemajuan kita, karena memang tidak mungkin kita, tetapi bisa kita maju dengan industri bisnis berbasis sumber daya lokal. Saya kira gitu. Nah, ini menarik tadi Pak Bakri atau Pak Bupati menyinggung soal aspal itu yang perlu dilakukan adalah aspek industrinya. Nah, gimana kira-kira yang bisa dilakukan agar ini bisa terwujud? Karena kita tahu bahwa kita punya potensi aspal yang luar biasa, hanya teknologi dan industri di sini kan masih belum bisa menjawab potensi tadi. Kira-kira apa yang bisa disentuh ini, Pak? Memang ini sudah masalah yang selalu menjadi kendala bagi industri aspal ini. Tetapi pada prinsipnya kan teknologi ini kan berkembang terus, dan beberapa pabrik itu sebetulnya sudah ada, di Surabaya juga ada. Hari ini di Buton ada yang sudah mengolah dalam bentuk smelter di Kecamatan Lasalimu itu sudah terbangun. Saya kemarin sempat ketemu, produksi sudah ini. Nah, tinggal memang karena kualitasnya agak bagus, ya harganya agak sedikit. Tapi menurut manajernya itu tetap masih bisa bersaing. Kita masih bisa
hanya kapasitas produksinya masih Di bawah. di bawah. Sementara kebutuhan aspal nasional kan ya, sekarang hari ini sudah di atas 2 juta ton per tahun. Nah, dia masih ya, puluhan ribu lah per tahun. Jadi dibutuhkan beberapa lagi unit pengolahan smelter yang bisa memenuhi kapasitas kebutuhan nasional. Iya, betul. Nah, kalau kita tidak penuhi ini, maka impor tetap akan berjalan. Tapi kalau kebutuhan nasional yang kurang lebih 2 juta ton itu bisa dipenuhi oleh dalam negeri, maka otomatis itu. Makanya secara bertahap itu produksi ditingkatkan dan ada juga langkah kebijakan pemerintah yang pro produk dalam negeri. Nah, di masa hari ini itu sudah ada sebetulnya kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri. Ya. Di mana salah satu diantaranya itu apabila kebutuhan dalam rangka pembangunan bahan-bahan untuk baik itu aspal dan juga produk-produk lainnya yang kandungan dalam negerinya di atas 40%, maka itu harus diprioritaskan di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, aspal ini boleh dikatakan ya 100%. Mestinya itu. Hanya kapasitas produksinya yang. Maka dengan kehadiran Bapak Presiden tahun 2020 yang lalu, mestinya ini sudah menjadi lampu hijau bagi para investor untuk segera. Betul. Jadi ada istilahnya semangat nasionalisme itu jangan hanya di kalangan tertentu, tapi harusnya meliputi seluruh lapisan, seluruh elemen masyarakat, termasuk pengusaha. Nah, pengusaha-pengusaha ini harus punya nasionalisme yang tinggi juga. Artinya apa? Jika ada komoditas yang atau bahan-bahan baku dalam rangka pengadaan barang dan jasa, mestinya itu akan mengutamakan produk ini. Seperti itu. Artinya kita dari aspek potensi untuk memenuhi kebutuhan 2 juta per tahun tadi sebenarnya bisa, Pak? Sebenarnya cukup, karena potensi kita kan ya yang sering disampaikan itu 600-an juta ton. Iya, betul. Nah, dari katakanlah 20% dari 600 juta ton kan tetap juga masih di atas 100 juta ton. Nah, kalau 1 tahun 2 juta, kan masih ratusan tahun itu. Betul. Apalagi potensi ini sebetulnya kalau menurut saya lebih dari itu. Iya. Karena kandungannya yang dalam di sabuk aspal itu, aspal bel yang dari zaman Belanda itu, potensinya luar biasa. Kedalamannya itu sampai di 1 kilometer. Bentangannya itu 70-an kilometer. Panjang. Sampai dari selatan, ya dari Buton Selatan sampai ke Lawele. Dan itu semua adalah aspal, potensi aspal kita. Berarti problemnya sekarang adalah bagaimana menggait investor itu agar bisa masuk ke sini dan mereka bisa membangun pabrik, industri sehingga bisa memenuhi kebutuhan nasional kita gitu. Benar, baik di Buton maupun di luar. Tapi kalau menurut saya akan lebih efisien itu kalau dibangun di Buton. Karena dekat dengan bahan baku. Jadi yang keluar dari Buton itu sudah menjadi produk yang siap pakai dan itu lebih murah biaya transportasi daripada membawa lagi raw material. Misalnya bangun di Jawa atau di mana, itu masih 80% juga yang terbuang. Hanya saja memang menurut beberapa kajian itu ada produk akhir yang bukan aspal itu berupa pasir atau katakanlah kapur, yang juga dia menjadi bahan baku semen. Jadi sebetulnya menurut beberapa kajian itu dia bisa berdampingan. Jadi sampah hasil buangan yang bukan aspal dari pengolahan itu menjadi bahan baku untuk semen. Beberapa kajian seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak yang rasional bicara soal potensi aspal tadi, nilai ekonominya itu bisa sampai berapa? Idealnya untuk ketika ini akan melanjutkan kembali kepemimpinan Buton ke depan. Ya, kalau harga impor aspal setiap tahun kan itu lebih dari 10 triliun per tahun.
mengimpor aspal untuk kebutuhan nasional. Iya. Nah, potensi itulah yang ada sesungguhnya. Iya. Berarti Kalaupun setengahnya berarti kan sekiranya kita mampu mensuplai 50%, berarti kan 5 triliun. minimal. Iya. Itu angka minimal. Iya. Artinya kalau diberi amanah kembali memimpin Buton, niscaya separuh dari apa yang menjadi kebutuhan itu bisa diwujudkan. Artinya bukan 5 triliun itu dikelola oleh Pemda Buton, tetapi itulah potensi ekonomi yang kemudian pemerintah dan masyarakat Buton akan mendapatkan manfaat dari sana. Karena ada pajak pasti, betul. ada bagi hasil masuk di kita, ada tenaga kerja, seperti itu. Saat ini berapa boleh tahu potensi aspal Buton itu nilai ekonominya yang untuk saat ini yang bisa masuk di Pemda itu hanya berapa aja Pak? Sebetulnya kan kita tiap tahun itu mendapatkan dana bagi hasil dari sana, dari hasil pengolahan baik yang raw material, karena itu kan ada aturannya tuh, sudah diatur, dan pemerintah daerah penghasil itu dapat. Sebetulnya kita tuh variatif, rata-rata itu di atas 20 miliar dana bagi hasil. Tapi yang turun biasanya, pengalaman di saya kemarin, itu keputusan misalnya antara SDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan lembaga pemerintah terkait, misalnya Buton kebagian 20 sekian miliar kemarin saya pengalaman itu. Tapi yang turun itu hanya 7 dari sana. Dia tidak yang itu turun semua ke kita. Harus, padahal itu udah kesepakatan. Udah disepakati bahwa Buton dari dana bagi hasil itu sekian, tapi yang turun kemudian tidak sejumlah itu. Ini dengan nilai ekonomi belum sampai 5 triliun Pak? Ya belum. Artinya kalau bisa sampai 5 triliun berarti udah bisa sampai berapa kelipatan itu? Ya bisa lah dihitung tuh. Dan biar mereka, artinya beberapa kali lipat lah. Di atas 100 miliar. Di atas 100 kalau sudah di atas itu, dengan Buton yang penduduknya hanya 120-an ribu ini, wilayahnya juga sempit, pasti banyak yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Banyak pembangunan infrastruktur yang bisa kita lakukan. Penataan ibu kota bisa kita lakukan. Kemudian stimulan beasiswa bagi masyarakat dalam rangka peningkatan SDM menuju Indonesia Emas bisa kita lakukan. Betul. Karena beasiswa sebenarnya kan tidak terlalu besar. Kita sisihkan saja 20 miliar per tahun dari pendapat, itu udah bisa menjangkau banyak anak-anak muda kita yang mau ambil S2, S3, S1. Yang penting KTP Buton gratis. Ya, KTP Buton. Nah, insya Allah itu akan di-support itu, seperti itu. Nah, dalam kondisi PAD kita hanya 20-30 miliar ini, wah kita bikin apa? Nggak ada, membangun jalan beberapa kilo udah selesai. Jadi memang agak leluasa kita kalau pendapatan asli daerah kita itu tinggi. Kalau pendapatan asli daerah kita tinggi, itu sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, beberapa waktu yang lalu beredar di media bahwa Buton itu memiliki cadangan minyak itu 5 miliar barel. Betul. 5 miliar barel. Dan itu kalau bisa diolah juga, itu akan meningkatkan. Jadi kalau berbarengan ada aspal, ada minyak, ada agrobisnis, bisnis perikanan, itu dengan jumlah penduduk masyarakat akan menikmati kesejahteraan. Intinya Pemda pusing kasih habis uang Pak, bukan pusing cari kayak uang. seperti daerah kota besar seperti Jakarta misalnya. Dia kebingungan menghabiskan dananya. Karena kebanyakan akhirnya membangun terus trotoar, bangun terus, kemarin ini bangun lagi. Karena banyak dana. Betul. Silpanya bisa 10 triliun. Bayangkan coba kita nggak harus seperti itu, karena dia kan mengelola 10 juta orang, ini mengelola 100-an ribu. Dengan wilayah yang ini, dengan dana itu udah banyak lah yang bisa kita lakukan. Inilah kerja kerasnya Bakir Wawan nanti, insya Allah kalau diberi amanah, memposisikan ini semua, meletakkan dasar-dasar ini, polisi ini, sehingga 21 tahun yang akan datang, 21 tahun dari hari ini, dari 2024, Buton akan bersama-sama daerah lainnya Indonesia untuk sejajar dan menjadi bagian dari Indonesia yang sudah menjadi negara maju. Kayak gitu. Ya baik. Ini menarik bicara soal aspal memang, karena ini adalah merupakan bukan hanya
kebanggaan Ya. kita sebagai orang Buton, tapi juga kebanggaan Indonesia, karena itu adalah merupakan tambang salah satu terbesar yang ada di dunia. Nah, kita mungkin berpindah sedikit ke sektor pertanian tadi ya. Pak Bupati sempat singgung bahwa kita juga punya potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk meletakkan aspek itu di sektor bisnis sehingga ada sentuhan industri yang ada di situ, tidak hanya dalam raw material saja, Pak Bupati. Oke, baik. Kita ambil contoh yang tadi saya suruh dua komoditas itu Ya, kelapa dan kelapa. Kelapa ini dia bisa tumbuh di jenis apapun, di atas batu karang pun dia tumbuh dan bisa berhasil. Apalagi dia di atas tanah. Nah, Buton saya diundang di salah satu konferensi internasional tentang kelapa. Dan ternyata dalam paparan itu Buton itu masuk salah satu daerah penghasil kelapa 238 penghasil kelapa di Indonesia, Buton salah satunya. Nah, saya kaget juga, berarti kita Buton peringkat 238. ya masuk di antara 238 itu. ya sebagai penghasil. Dari 238 daerah di Indonesia ini, dari 514 Iya. itu adalah penghasil kelapa. Buton masuk. Hanya saja setelah kita telusuri dan saya coba ajak beberapa investor yang menanam pemuda itu, secara skala industri dia masih belum mau dia. Iya. Karena kapasitas produksinya belum bisa mendukung. Kalau industri itu kan dia pabrik misalnya, dia hidupnya kan setiap hari. Betul. Sementara 7 kecamatan ini diharapkan mensuplai itu dengan potensi yang ada hari ini belum ekonomis. Iya, betul. Ada fase di mana dia tidak bisa produksi. Nah, oleh karena itu harus dijawab tantangan ini adalah mengajak semua masyarakat untuk menanam. Kan masih banyak lahan yang marginal nih. Iya. Bisa ditanami dengan kelapa. Banyak masih 10 pohon, 20 pohon, 1 hektar, 2 hektar. Kawasan-kawasan yang bisa diturunkan satunya menjadi HKM misalnya mereka menanam di situ. Nah, kalau dari Kapontori sampai Wabula mereka mayoritas masyarakat ini menanam, kebun-kebun yang ada itu jangan dibiarkan ditumbuh di semak belukar, tapi ditanami juga jangka panjang, akan seperti Sulawesi Utara. Seluruh pelosok itu ada kelapa di dalam. Makanya banyak industri masuk di situ. Karena mencukupi suplainya. Iya. Nah, kita kekurangan suplainya ada berapa? Kan setahu saya pohon kelapa kita ada sekitar 1 juta pohon sini. Banyak, cuma kalau untuk makan kopra ya masih cukup. Tapi kalau untuk melayani industri belum. Perlu ditingkatkan karena mereka survei. Berapa kali lipat kira-kira dari yang ada sekarang untuk bisa sampai industri? Harus 1 kali lipat lagi. Hari ini kita harus upayakan 5 tahun ke depan setidak-tidaknya ada sejumlah hektar dan jumlah pohon yang harus ditanami sehingga kemudian di tahun ke-10 misalnya itu sudah produksi semua. Dan itu pada puncak-puncak produksi. Sehingga industri bisa masuk di 15 tahun akan datang kawasan sudah masuk, industri sudah masuk sini. Lalu sebagian besar kawasan kecamatan-kecamatan ini sudah bisa memproduksi, maka industri masuk dan itu rutin. Petani bisa supply. Kalau supply rutin kan berarti pendapatan. Iya, betul. Nah, pala juga begitu. Iya. Pala juga untuk mencapai industri. Belum. Saya pernah karena di Jakarta beberapa waktu yang lalu ketemu dengan sejumlah investor, ngobrol-ngobrol tentang ini. Ketika saya singgung pala, ada yang nantang saya, Bapak bisa supply saya per bulan 15 ton tidak? Wah, saya langsung kaget. Wah, 15 ton. Produksi tanaman pala di Kabupaten Buton biar kita cabut dengan akar-akarnya tidak sampai itu. Artinya apa? Itu menunjukkan potensi pasarnya masih sangat terbuka. Ini 15 ton per bulan. Sementara kita saat ini belum sampai 10 ton. Belum. Masih jauh. Karena tapi
masyarakat yang sudah menanam pala dan sudah memanen menikmati sekarang hari ini harganya bagus dibanding dengan tanaman yang lain. Sepanjang tahun dia bisa, dan mereka menikmati betul. Menyadari itu, maka ini perlu dimasalkan. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa selama peningkatan kapasitas itu belum dilakukan, maka pala dan kelapa ini sifatnya tradisional saja begitu. Ya, artinya belum bisa menjamin sebagian besar pendapatan masyarakat. Hanya yang tertentu. Nah, saya berharap dia meliputi sebagian besar masyarakat yang punya lahan, yang masih marginal, yang belum hanya tanam jangka pendek saja, mereka bisa menanam itu sehingga suatu saat mereka bisa menikmati pendapatan yang berkelanjutan. Tidak setiap saat lagi harus membuka kebun, tapi mereka tinggal panen. Karena ini ada kepastian. Ada kepastian, insya Allah. Karena tadi Pak Bupati singgung, pala aja 1 kilo itu hampir 100.000. Iya, kalau di Maluku sana, itu di angka itu 90 sampai 100.000 per kilogram. Iya betul. Nah bayangkan, kalau setiap individu masyarakat Kabupaten Buton punya 1 hektar atau setengah hektar, atau bahkan beberapa pohon saja, 10-20 pohon saja, itu bisa menjamin pendapatan. Dan hari ini yang saya diceritain oleh masyarakat yang sudah melakoni ini, dia punya kurang dari 10 pohon saja, dia bisa kuliahkan anak-anaknya. Dari tanaman pala itu? Dari pala. Luar biasa. Hanya mereka diam-diam. Artinya bisa dikatakan bahwa pala ini tanaman harapan yang masa depan. Dan cocok dengan segala jenis tanah yang ada di Buton ini. Ada, dia cocok. Nah, tadi Bapak menyinggung bahwa ini perlu ada gerakan massal dari pemerintah daerah untuk menciptakan kesadaran kolektif dari masyarakat agar mereka menanam setidaknya 2 komunitas ini. Kira-kira program apa nanti akan dilakukan oleh berkawan ketika diberi amanah untuk memimpin Buton? Yang pertama adalah melalui stimulan dari APBD Kabupaten. Karena itu memang langkah pertama itu harus dilakukan. Karena masyarakat ini kan perlu diajak. Yang kedua tentu membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan bahkan juga Kementerian Teknis untuk menambah suplai dana atau bahkan kami siap disuplai bibit aja untuk masyarakat. Sehingga yang ketiga, saya juga mengajak masyarakat itu secara mandiri. Ya jangan mengharapkan pemerintah, tapi yang jelas kita beri stimulan. Harapan kita adalah masyarakat juga secara mandiri. Karena ini untuk dirinya. Hanya memang perlu disosialisasikan, perlu diberikan pemahaman sehingga akan muncul dari kesadaran masing-masing petani untuk membangun masa depannya. Itu kan lebih penting. Tapi stimulan dari pemerintah perlu. Karena informasi tentang produk, harga, dan kebutuhan pasar itu kan saling membantu antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Artinya bisa dikatakan ketika berkawan nanti diberi amanah, maka pala dan kelapa ini milestone-nya harus meningkat terus. Harus meningkat. Dan bahkan koja-koja kemarin dengan Wakil Bupati Pak Wawan, kita program mungkin 1 juta pala, 1 juta kelapa selama 5 tahun. 5 tahun. Itu berarti setiap tahun kita minimal di 200-an ribu. Bibit yang harus terdistribusi di masyarakat. Dan SDM pertanian para penyuluh tentu kita simultan. Jadi mereka juga diarahkan karena pala ini juga tata cara menanamnya supaya betul-betul menjadi pohon yang bisa berbuah, ya harus juga sampai ke para petani. Nah, dengan tadi 1 juta pala dan kelapa masing-masing, itu butuh berapa hektar kira-kira Pak? Nah, kalau 1 hektar itu kurang lebih 100-an pohon, 120 sampai 100 pohon. Artinya dengan kebutuhan lahan yang ada saat ini dengan masih ini cukup, insya Allah masih cukup. Jadi kalau ini terus dilakukan, milestone pada tahun terakhir itu bisa jadi Buton ini jadi
kelapa dan pala. Sentra kelapa dan pala di Sulawesi Tenggara. Ya, Luar biasa. seperti itu. Ya, jadi ini sekaligus mendampingkan Buton aspal tadi dengan potensi. Ya. Jadi industri aspal, bisnis bidang tambang, nah, itu bisa tetap jalan. Agrobisnis juga kan. Makanya tagline itu menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan. Kenapa tetap budaya? Karena kita berharap Indonesia maju, kemudian Buton juga maju, tetapi tidak tercerabut dari akar budayanya. Betul. Karena Buton yang budayanya universal ini harus juga tetap menjiwai anak-anak muda ke depan, generasi berikutnya. Nah, Pak Bupati, sebelum kita sampai ke budaya, saya mau sedikit dulu mengupas terkait dengan sektor perikanan kita yang tadi Bapak menyinggung kita punya potensi ikan di sini yang luar biasa melimpah, dan kita juga tahu nelayan-nelayan Buton ini nelayan ulung. Nah, tapi kan ini mereka masih berkutat dengan hal-hal yang sifatnya tradisional. Dia belum naik kelas begitu untuk sampai kepada tadi yang Pak Bupati singgung bisnis dan industri. Nah, kira-kira untuk naikkan level mereka itu apa yang bisa ditempuh sehingga potensi kita ini bisa sampai levelnya ke industri? Ya, memang kita tidak lepas dari sentuhan teknologi, teknologi perikanan, baik di pengolahan hasil tangkap maupun di teknologi penangkapan. Nah, kalau kita tidak segera mengajak masyarakat bahwa sektor perikanan ini harus dikelola secara baik dengan prinsip bisnis yang benar, maka ya selama-lamanya seperti ini. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat nelayan dalam 5 tahun ke depan ini kita ajak mereka untuk meningkatkan kualitas nelayan itu sendiri dalam penguasaan teknologi, terutama teknologi tangkap, karena itu juga akan meningkatkan pendapatan karena ada efisiensi dalam proses penangkapan ini penting sekali. Nah, teknologi ini bisa membantu para nelayan itu, misalnya bisa menimbulkan titik-titik tangkapan yang sudah bisa tertangkap oleh satelit misalnya. Betul. Dan itu sudah ada sebetulnya, hanya tinggal bagaimana instansi terkait, dinas perikanan atau yang lain ini bisa mendorong ini bisa dimiliki oleh para nelayan teknologinya. Nah, kira-kira yang paling realistis untuk kita bicara industri perikanan yang masuk di Buton itu industri apa, Pak? Industri pengolahan ikan seperti ikan kaleng misalnya. Jadi keluar dari Buton itu tidak lagi raw material, tapi sudah diolah sehingga nilai tambah per tonnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan serapan tenaga kerja. Karena kalau industrinya dibangun di sini kan berarti ada serapan tenaga kerja di sana. Nilai tambahnya juga akan beredar di sini. Masyarakat bisa mendapatkan income yang lebih baik dari pengolahan sektor perikanan. Nah, kira-kira untuk sampai ke sana butuh waktu berapa tahun ini ketika menjabat nanti Pak Bupati bisa mewujudkan industri ini? Kalau sudah diberi nama langsung kita start. Komunikasi dengan beberapa BUMN yang sudah kita lakukan kemarin, itu bisa kita intenskan lagi sehingga BUMN bisa masuk di sini. BUMN lebih bisa masuk sehingga akan menjadi mitra para nelayan ini untuk menampung hasil-hasil tangkapan mereka. Baik. Untuk semua jenis ikan. Artinya tidak ada yang dibuang ini. Harapan kita begitu. Mungkin juga ada tepung ikan. Karena ada limbahnya yang tidak itu kan bisa jadi bahan baku untuk tepung ikan. Untuk bahan ternak, pakan ternak dan sebagainya. Nah,
Kita ke budaya terdepan, Pak Bupati. Ya. Nah, kita tahu bahwa Buton ini adalah daerah yang merupakan akar sejarah kita ada di sini. Ya. Dan kalau kita bicara Buton ini luar biasa. Dan beban itu dipikul oleh Kabupaten Buton. Nah, Ya, sebagai induk. Sebagai induk. Sebagai induk, Ya. ya. Nah, gimana Bapak melihat beban ini dan untuk menjadikan terdepan itu seperti apa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah? Ya. Memang budaya Buton ini menurut hemat saya dia adalah budaya yang punya nilai-nilai yang universal. Ya, ya. Dalam artian bahwa apabila anak-anak daerah ini memaknai dan meresapi budaya Buton itu akan bisa membantu anak-anak Buton itu kemanapun dia berada. Ya, ya. Di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Karena dia universal. Dan relatif anak-anak Buton itu bisa diterima. Ya. Ini pengalaman saya. Bisa diterima dimanapun. Karena dia menerapkan, menginternalisasi nilai-nilai budaya itu di dalam perilaku. Ya. Bukan hanya diucapkan, tetapi dalam perilaku sehari-hari. Ya, ya. Misalnya, salah satu prinsip budaya Buton yang yang sering kita dengar seperti Sarapat Tanguna itu. Dan itu universal. Kalau dikaji satu persatu, universal. Anda bawa kemanapun, Anda akan Selamat. bisa diterima dan selamat. Misalnya, Binci-binci Kikuli. Ya. Binci-binci Kikuli itu kan nilainya sangat tinggi itu. Ya. Dan menyentuh hati. Ya. Kenapa? Kalau kau tidak ingin disakiti, jangan sakiti orang. Ya. Karena mencubit itu sakit. Kalau tidak ingin dicubit, jangan cubit orang. Ya. Kalau tidak ingin disakiti, jangan sakiti orang. Itu sebetulnya kalau menurut saya nilai universal dan itu bersumber dari Islam. Ya, ya. Pomama siaka, membangun kasih sayang. Poangka kata, saling membantu, saling bahu membahu, mendorong. Tidak ada. Ya. Kalau itu terinternalisasi dan diterapkan dalam perilaku hidup sehari-hari, itu luar biasa. Ya. Tidak saja kita nikmati dalam hubungan sosial kemasyarakatan hari ini, tapi juga bisa menjadi bekal di akhirat. Ya, ya. Karena interaksi sosial dengan prinsip itu akan menghasilkan pahala. Ya. Betul, betul. Coba. Universal tidak? Iya, betul. Universal. Hanya apakah kita bisa menginternalisasi nilai itu dalam perilaku sehari atau tidak? Nah, ke depan harapan saya memang maju secara ekonomi, maju secara ilmu pengetahuan. Tetapi yang tadi, kemajuan-kemajuan itu dibingkai oleh nilai-nilai tadi. Jadi local wisdom tidak boleh hilang. Tidak boleh. Karena itu akan mendorong kepada kebahagiaan. Kita maju secara ekonomi, boleh, pendapatan tinggi, pendidikan tinggi, tetapi orang harus bahagia. Ya, ya, ya. Bahagia itu dengan tadi, falsafah Buton yang tadi, budaya itu, yang tadi bukan budaya hanya tarian-tarian. Ya, ya, ya. Oh, itu bagian juga karena itu adalah yang bisa dilihat, bisa ditonton, itu juga bagian, menimbulkan kebanggaan, kebahagiaan. Nah, saya berharap kenapa ini tetap budaya ini tetap masih relevan? Karena seperti itu. Ya, ya. Banyak negara dia maju tapi tidak tercabut dari akar budaya. Korea misalnya, Jepang, maju dia secara ilmu pengetahuan, maju secara ekonominya, tapi budayanya dia tidak. Dan mereka kampanyekan itu sebagai budaya dunia. Budaya dunia. K-pop. Kita harusnya lebih, tapi menyentuh ke hati, ke perilaku yang membawa kebahagiaan diri sendiri, orang lain dan kelompok. Iya. Otomatis tuh. Iya, iya. Jadi kalau kita kaji budaya Buton ini luar biasa. Iya. Nilai-nilainya tinggi dan universal. Betul. Dan itu, nah, masa kita tidak bangga dengan budaya kita? Dan sebetulnya kalau ke depan saya berharap karena Kepulauan Buton itu ex-Kesultanan Buton. Jadi bukan hanya Buton di induk ini, tetapi kawasan ini pun sama, bawa-bawa sebagai ibu kota kesultanan, ibu kota Kabupaten Buton masa lalu.
itu juga dia harus menjadi lokomotif Iya. bersama-sama dengan Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi. Jadi, nah koordinasi lintas daerah ini penting. Iya. Jadi jangan seolah-olahnya kita yang ada tanda petik induk ini yang tinggal 7 kecamatan. Iya. Tapi nilai budaya Buton ini meliputi seluruh wilayah eks Kesultanan Buton. Iya. Oleh karena itu para kepala daerah ke depan harus rajin membangun sinergi, koordinasi, budaya. Sehingga satu, budaya Buton. Iya. Bukan budaya Pasar Waji, bukan budaya Bau-Bau, bukan budaya Batauga, bukan budaya Lakudo, bukan budaya Wanci, budaya Buton. Iya. Jadi itu call-nya itu. Iya. Call tingginya itu budaya Buton. Iya. Karena kita besar dengan Butonnya. Dan bicara soal itu, Pak Bupati, yang universal tadi kan kita bisa buktikan banyak diaspora Buton yang juga luar biasa. Ini luar biasa. Mungkin Pak Bupati kan dari Golkar. Iya. Dan kita tahu orang Golkar sekarang kan pimpinannya itu diaspora Buton. Tentu kita bangga juga. Iya. Bangga bahwa diaspora Buton dan banyak juga yang lain. Tapi kan semua di bidangnya masing-masing. Iya. Dan alhamdulillah itu kita bangga juga. Iya. Bangga. Mudah-mudahan akan muncul lagi kader-kader lain diaspora Buton yang bisa berkontribusi secara regional maupun secara nasional. Ya, betul. Kita berharap. Nah, ini tadi Pak Bupati sempat menyinggung terkait dengan Buton itu sebagai lokomotif. Ya. Dan kita tahu bahwa pada era kepemimpinan Bapak dulu sempat ada event akbar yang kolosal yang dilakukan di Buton dan itu menjadi kalender nasional. Nah, kira-kira gimana nanti ketika diberi amanah untuk memimpin Buton ke depan? Saya ingin itu karena kalau kita tidak memasalkan, tidak memasifkan, akan hilang juga ntar. Karena dengan era digital hari ini, perlu juga kita alihkan perhatian anak-anak muda kita untuk mengenal budayanya. Ya. Dan keterlibatan mereka di seperti festival itu nyata. Dan itu yang bagus. Hanya kemarin kita berakhir 2019. Iya. Masih saya di periode di 2019 itu festival terakhir. Tapi luar biasa. Bahkan kita mendapatkan award. Dan itu memang diakui. Iya. Hanya kan 2020 Covid. Iya. 2021 masih terhenti. Nah, 2022 kita sibuk dengan Pekan Olahraga Provinsi sebagai tuan rumah sehingga agenda-agenda kita agak padat sehingga 2022-2023 sudah PJ. PJ nggak mikirin itu lagi. Iya. Mestinya PJ-nya itu melakukan koordinasi. Waktu menyusun perencanaan kira-kira apa? Paling tidak lah koja-koja gitu. Apa yang bisa dilanjutkan? Enggak, sampai PJ dan sampai hari ini. Insya Allah kalau diberi amanah, ini coba kita bangun lagi yang sudah terhenti itu, karena menurut saya itu bagus. Bagus karena anak-anak kita tidak saja kita ajak dengan lisan, tapi mereka terlibat. Betul. Keterlibatan itu kesannya jauh lebih kuat. Nanti kemudian mereka dewasa. Hanya perlu kita lengkapi, kita sempurnakan itu ya. Tidak hanya pertarian kolosal seni itu, tetapi yang tadi sosialisasi mungkin keragaman kegiatannya yang menampilkan budaya lokal tidak saja dalam bentuk seni yang tampil, tetapi juga tadi yang nilai-nilai yang itu tentu apakah dalam bentuk cerdas cermat atau apa event-event yang tapi satu rangkaian itu dalam rangka festival budaya. Nah, ini menarik terkait dengan tadi kita sudah menyinggung budaya, kemudian diaspora Buton di luar sana yang luar biasa, mereka punya kapasitas yang bisa kiprah di tingkat nasional. Nah, tentu kan kita tidak bisa juga lupakan terkait dengan bagaimana pembangunan SDM kita yang ada di daerah. Nah, kira-kira program apa yang akan dilakukan sehingga SDM kita di daerah itu bisa lebih melejit dalam menyongsong pembangunan ke depan ini, Pak? Di sektor SDM
potensi dasar anak-anak muda kita itu sudah bagus. Sebetulnya. Nah terbukti mereka yang berdiaspora karena dia mendapatkan ruang di sana. Ya, betul. Dapatkan ruang yang mestinya di Buton sebagai induk itu akan beri ruang. Banyak potensi-potensi anak muda kita harus kita beri ruang, terutama di sektor pendidikan. Ya. Yang paling riskan ini di pendidikan lanjutan di perguruan tinggi, akademi. Itu memang karena kondisi masyarakat kita dengan pendapatan yang masih relatif rendah ini, kebanyakan keluarga-keluarga itu kesulitan. Terutama mereka di sektor-sektor seperti medis, kedokteran. Nah, itu jadi masalah. Ke depan kalau di Amanah akan kami lakukan spare anggaran yang memadai. Saya pernah di akhir kemarin pernah memberi beasiswa bagi anak-anak Buton yang lulus di kedokteran untuk dibiayai sampai dengan selesai, tapi dengan catatan selesai harus kembali. Karena pengalaman selama ini untuk mengisi tenaga medis itu agak kesulitan kita. Karena rata-rata tenaga dokter yang ditempatkan di Buton itu setelah beberapa tahun dia minta pulang ke kampungnya, alasan orang tua sakit-sakitan, alasan ini. Nah, secara manusia kan kita memaklumi juga. Masa kita biarkan anak jadi anak durhaka. Walaupun itu mungkin alasan saja, akhirnya kadang-kadang kita lepas juga. Nah, ke depan harus kita cetak dari anak-anak daerah sehingga dia pulang ke kampungnya tidak ada lagi alasan mau pulang kampung gitu. Kampungnya di sini. Kampungnya sini, orang tuanya di sini. Dan itu sudah hanya mungkin 2 tahun atau 3 tahun depan banyak yang sudah bisa kembali. Meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Kita berharap juga di dokter misalnya itu spesialis. Kita dorong. Sudah beberapa kita kasih rekomendasi dan banyak yang sudah kembali. Lalu pendidikan lanjutan di strata 2. Ini kan perlu juga peningkatan kapasitas. Kita bisa dorong. Strata 3 misalnya, spesial tentu kita bisa dorong. Itu manakala kita punya kapasitas fiskal yang memadai. Pendapatan daerah kita, terutama pendapatan asli daerah, bisa kita dorong. Kalau tadi ini sudah istilahnya bisnis-bisnis itu jalan semua. Gitu. Kemudian peningkatan tenaga kependidikan, kualitas tenaga guru. Mereka ini harus sering melakukan pertemuan di antara mereka sesuai dengan standar-standar sehingga kapasitas tenaga pendidikan kita juga meningkat. Sehingga mereka mampu mentransfer ilmu kepada anak-anak kita SD, SMP, SMA itu dengan kapasitas tenaga guru yang memadai juga. Mereka tidak boleh ketinggalan dari anak-anaknya, terutama pengusahaan iptek yang serba digital ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, Pak Bupati, tadi Bapak menyinggung soal ruang fiskal kita, yang memang dengan PAD 27 sampai 30 ini kan sesak. Sesak. Nah, tapi kalau dengan bisnis tadi yang bisa dilejitkan itu bisa longgar ruang fiskal. Nah, kira-kira PAD-nya itu bisa sampai angka berapa? Tadi Pak Bupati menyinggung 100 miliar dengan potensi tambang yang dinaikkan. Itu kira-kira kalau bisa menjabat nanti ke depan bisa sampai berapa ruang fiskal kita yang bisa? Nah, kita berharap ya di atas 200 lah. Sekiranya ini memang skenario ini bisa jalan. Itu minimal. Apalagi kalau tadi yang potensi 5 miliar barel ini mungkin di atas berkali-kali lipat dari itu. Tadi hanya aspal saja itu. Aspal saja. Belum tambah minyak. Potensi minyak kita yang 5 miliar barel itu. Salah satu titik blok yang bisa dimaksimalkan pengelolaannya di Buton, saya kira kita sangat leluasa untuk mengantar Buton ini jadi masyarakat maju ke depan. Jadi ini Buton bisa lari kencang gitu Pak? Bisa lebih cepat. Bukan 3 kali. Daripada yang kita harapkan. Bukan 3 kali bukan 3 kali. Berkali-kali. Iya. Nah, ini menarik. Pak Bupati kan walau bagaimana latar belakang juga sebagai seorang birokrasi. Nah, tentu ada hal juga yang akan disentuh terkait dengan birokrasi kita ke depan. Kira-kira apa yang sejalan dengan itu? Birokrasi kita hari ini kan perlu
ditingkatkan juga soal pengetahuannya. Ya. Maka harusnya memang birokrat itu sering diikutkan dalam diklat-diklat, ya, sehingga mereka profesional, bisa lebih cepat melayani. Yang tidak kalah pentingnya untuk di birokrasi pemerintahan adalah soal pendapatan, Ya. karena mereka juga adalah warga Buton, ya, yang perlu disentuh juga, Ya. karena birokrat itu adalah mesin untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya sejak lahir sampai dia meninggal. Sejak lahir itu harus diproses kelahirannya oleh tenaga kesehatan, kemudian dikasih akte kelahiran, setelah disiapkan sekolah untuk usia dini, pendidikan usia dini, SD, SMP, dan seterusnya sampai dia meninggal, dikasih akta kematian. Ya. Nah, mereka inilah yang bekerja. Apabila mereka ini bekerja dengan tenang karena jaminan penghasilan, maka masyarakat itu akan lebih mudah juga berhubungan dengan urusan-urusan tata usaha negara. Dengan hak-hak mereka tentang catatan sipil. Lebih mudah, karena semua enjoy, masyarakatnya lebih mudah dilayani, yang melayani juga punya tingkat kesejahteraan yang memadai. Seperti TPP misalnya, penyerahan perbaikan penghasilan itu, pengalaman saya kemarin kita tidak bisa kasih 100%. Ya. Ada nilai tertentu yang sesuai ketentuan perundang-undangan, tapi nggak bisa kita 100%. Ya. Karena kalau 100% nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, ya. Nah, tapi kalau dengan pendapatan yang benar seperti daerah lainnya relatif makmur. Ya, ya. Nah, makmur masyarakatnya, pelayannya juga birokratnya makmur, berarti kan negara maju kita. Ya, betul, betul. Seperti itu kira-kira. Ini luar biasa ini. Dan ini kalau terrealisasi masyarakat ini akan happy semua ini. Insya Allah. Nah, mungkin tidak terasa Pak Bupati ini sudah sekitar 1 jam kita berdiskusi. Nah, kira-kira di bagian ujung wawancara ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dalam kontestasi ini dan untuk memimpin Buton ke depan? Ya. Saudara-saudara sekalian masyarakat Kabupaten Buton, dari gagasan-gagasan yang dimiliki oleh berkawan Bakri Wawan ini, tentu saja tidak akan terrealisasi tanpa dukungan dari masyarakat. Pada tahap awal ini dukungan masyarakat itu adalah pada tanggal 27 November yang akan datang. Mari berkawan bersama Bakri Wawan untuk mewujudkan Buton yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ini luar biasa wawancara kita ini, walaupun dadakan tapi memang ini sudah out of the box. Jadi apa yang mau dilakukan ini sudah luar kepala. Jadi tidak harus membaca buku lagi karena sudah menjadi pengalaman beliau dan akan dilanjutkan lagi pada periode ke depan. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.